Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita masuki bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu bab tentang perintah untuk, yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Tema ini diberikan catatan kaki, yaitu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in. Beliau berkata ketika membantah orang yang mengatakan la inkara fil masail al-mukhtalaf fiha. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, membantah kepada orang yang mengatakan tidak boleh mengingkari dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Mengenai ini maka beliau mengatakan, yakni mengingkari perkataan ini, perkataan orang yang mengatakan tidak boleh mengingkari masalah-masalah yang diperselisihkan. Beliau katakan wa hadza khilafu ijma'il a'immah. Perkataan seperti ini menyelisihi kesepakatan para imam. Saya ulangi, hadza wa hadza khilaf. Perkataan seperti ini, yaitu perkataan orang yang mengatakan tidak boleh mengingkari permasalahan yang diperselisihkan, ini adalah menyelisihi ijma'nya para imam. Wala yu'lamu imamun min a'immatil Islam qala dzalika, dan tidak diketahui seorang imam pun dari imam-imam di kalangan Islam ini yang berkata dengan perkataan seperti itu. Jangan mengingkari permasalahan yang dipersisikan, ini batil. Amma idza lam yakun fil mas'alati sunnatun wala ijma'un. Adapun bila di dalam suatu masalah itu tidak terdapat suatu dalil dari sunnah maupun tidak ada ijma', walil ijtihadi fiha masagun lam tunkar ala man amila bi'a mujtahidan aw muqallidan, dan ada ruang ijtihad baginya atau walil ijtihadi fiha, dan ijtihad di dalam masalah tersebut masagun dibolehkan, lam tungkar alaman amila biha, tidak diingkari orang yang beramal karena ijtihad, au muqallidan, karena ia bertaklid kepada imam yang dia tidak bisa mengetahui hukum kecuali dengan bertaklid. Wa innama dakhala hadzal labsu fi min jihati annal qaila ya'taqidu anna masailal khilaf hiya masailul ijtihad. Akan tapi yang diingkari di sini adalah dakhala hadzal labsu, masuknya talbis ini, yaitu dari sisi orang yang mengatakan annal qail, bahwa orang yang mengatakannya meyakini bahwa masalah-masalah yang diperselisihkan itu adalah masalah-masalah ijtihad. Kalau itu masalah ijtihad, maka tidak diingkari orang yang beramal dengan ijtihad. Tapi kalau masalah ini bukan sesuatu yang diijtihadi, tidak punya ruang ijtihad, yang maknanya dalilnya jelas, perkataannya jelas, maka tidak benar. Kama i'taqada dzalika tawaif minan nasi mimman laisa lahum tahqiqun fil ilmi. Sebagaimana i'taqada dzalika, sebagaimana segolongan orang, artinya golongan-golongan dari manusia yang meyakini hal itu, termasuk laisa lahum tahqiqun fil ilmi, yakni yang tidak ada penetapan dalam ilmu. Permasalahan yang tidak ada dalil tegas dalam hal ini, maka orang bisa beramal dengan ijtihadnya dan tidak diingkari. Waswabu ma'alaihi al-a'immah, yang benar dalam hal ini adalah yang dipegangi oleh para imam.
anna masailal ijtihad ma lam yakun fiha dalilun yajibul amalu bihi wujuban dhahiran mithla haditsin sahihin la mu'aridha lahum min jinsihi wa yusawwagu fiha al-ijtihadu li ta'arudil adillati aw li khafa'il adillati biha wa laysa fi qauli al-alim. Yang benar yaitu yang dipegangi oleh para imam bahwa masalah-masalah ijtihad malam yakun fiya dalil, selagi tidak ada dalil yang menyebutkan secara tegas dalam masalah tersebut, yajibul amalu bihi, maka ia wajib beramal dengan hasil ijtihadnya, wujuban dhahiran, yaitu secara nyata dan wajib. Misal hadisin sahihin la mu'aridha lahu min jinsihi, yakni seperti tidak adanya hadis yang sahih yang menentang hadis yang sahih dari sejenisnya. Fayusawwagu fiha al-ijtihad, maka dibolehkan dalam perkara yang tidak ada hadis yang sahih yang bertentangan dengannya, dibolehkan untuk beristihad di dalam masalah-masalah tersebut, li ta'arudil adillah, karena dalil-dalil yang ada itu saling bertentangan, au li khafail adillah biya, atau karena dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah tersebut masih sangat samar. Walaysa fi qaulil alim, dan ini tidak terkait dengan perkataan seorang yang alim yang mengatakan inna hadil mas'alata qat'iyyatun aw yaqiniyah wa la yusawwagu fiha al-ijtihad. Dan ini bukan termasuk ke dalam perkataan seorang yang alim yang mengatakan ini adalah masalah qat'i, masalah yang hukumnya pasti, aw yaqiniyah, yang hukumnya diyakini, tidak ada persisihan padanya. Wala yusawwagu fiha al-ijtihad, maka dalam keadaan seperti ini tidak dibolehkan beristihad. Jadi dalam masalah yang sudah ada dalilnya dan sudah tegas pernyataan itu di kalangan para imam, apalagi di dalam masalah ini sudah jelas ada perkataan para sahabat dan ada dalil-dalil yang memperingatkan bahayanya, maka beristihad dalam masalah tersebut tidak dibenarkan dan istihadnya batil. Wa ta'nun 'ala man khalafaha, dan ini adalah merupakan celaan bagi orang yang menyelisihi perkataan imam. Wala nisbatun lahu ila ta'ammudi khilafis shawab, dan tidak boleh wala nisbatun lahu, dan tidak dianggap ila ta'ammudi khilafis shawab, yaitu ketika dia dengan sengaja menyelisihi perkataan yang benar dari perkataan para imam. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap harus ditegakkan pada perkara-perkara yang telah jelas dalilnya dan telah ada ketetapan dari para ulama. Dan ulama yang lebih dijadikan panutan dan sumber adalah para salafus saleh, dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Adapun mereka yang berkata yang sesudahnya, yang menyelisihi pendahulunya atau mengatakan perkataan yang tidak dikatakan oleh pendahulunya dalam masalah-masalah yang sudah jelas, maka yang demikian ini bila menyelisih wajib diingkari. Wajib diingkari. Yang pertama dalam masalah ini, yaitu poin pertamanya A, bagian A, ahammiyatu wa fadlul amri bil ma'ruf wa an-nahyi 'anil munkar wa akibatu man tarakahu. Penting dan utamanya amar ma'ruf nahi munkar, serta buruk akibat orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka apabila ada satu permasalahan yang sebenarnya di kalangan para salaf itu sudah tidak dipermasalahkan, kemudian ada orang yang memunculkan dengan perkataan ada yang berpendapat begini dan begitu, apalagi tidak didukung oleh dalil yang qat'i, yang kuat, dalilnya dhanniyah, maka wajib diingkari dan tidak boleh dibiarkan. Karena membiarkannya berarti membiarkan kemungkaran itu terjadi. Dan ini termasuk yang akan mengenai pada orang yang tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Riwayat pertama, qara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu hadhil ayah, yakni surat Al-Maidah al-ayah 105.
Qaulallah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, hendaknya kalian menjaga diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak ada seorang yang sesat yang akan dapat membahayakan kamu kalau kamu mengikuti petunjuk. Idza tadaitum, kalau kamu mengikuti petunjuk. Ketika kamu berada di atas petunjuk, maka orang yang sesat tidak akan membahayakanmu. Surat Al-Maidah ayat 105. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Innan nasa yad'una hadhil ayata ala ghairi mawdi'iha. Ala wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal qauma idza ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi wal munkara falam yughayyiruhu ammahumullahu bi'iqabih." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya manusia mereka meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya. Inilah maksud daripada kalimatu haqqin yuradu bihil batil, yaitu ketika kalimat yang hak seperti ayat Al-Quran, hadis yang sahih, tetapi digunakan untuk maksud yang batil. Ini yang dimaksudkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di tempat ini. Sesungguhnya manusia mereka meletakkan ayat ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 105, meletakkan pada tempat yang bukan tempat semestinya, bukan pada yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sungguhnya ketahuilah aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Beliau mengatakan, innal qauma idza ra'awud dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi. Sesungguhnya orang-orang apabila mereka melihat orang yang berbuat zalim, sesungguhnya suatu kaum apabila mereka melihat orang yang berbuat zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi, dan ia tidak memegangi tangan kedua tangannya, artinya tidak menghentikannya, tidak menahannya. Wal munkara lam falam yughayyiru, apabila mereka melihat orang yang berbuat mungkar atau melihat suatu kemungkaran dan mereka tidak berusaha untuk merubahnya, ammahumullahu bi'iqabih, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan hukumannya secara merata. Maka kalau ada seorang yang ia memunculkan perkara yang batil, mungkar, dan dibiarkan tidak ada yang mengingkari, maka tunggu, tidak akan lama lagi Allah akan timpakan hukuman azab yang merata. Naudzubillah min dzalik. Ini disebutkan dalam Mausu'ah Ibni Abi Ad-Dunya. Perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang di sini beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dan mentakwilnya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, hendaknya kalian jaga diri kalian sendiri, yaitu dari segala kebatilan, kemungkaran, dan termasuk dari ancaman siksa Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian sudah melakukan itu, yaitu dengan cara apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu yang ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya ini, yang didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Maka bila seseorang sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia telah menjaga dirinya dari ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang setelah diingatkan kok dia tidak mau dan tetap berada dalam kesesatannya, ditunjukkan dalilnya perkataan para imam dan para a'immah dan perkataan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun hadis maupun ayat, kok kemudian tetap saja dia masih berpegang pada prinsipnya, la yadurrukum man dhalla. Orang yang sesat seperti itu tidak akan membahayakanmu. Yaitu ketika apa? Idza tadaitum, apabila kamu tetap berpegang kepada petunjuk, bila kamu tetap mengikuti petunjuk, yaitu berpegang dengan
apa yang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bahayanya yaitu ketika seseorang melihat kemungkaran dan dia tidak menegur atau tidak melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran tersebut, diibaratkan yakni seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang melihat orang yang berbuat dolim, yaitu dolim kepada dirinya maupun kepada orang lain dengan menyampaikan hal yang batil, kemudian tidak mencegahnya. Falam ya'khudhu ala yadayhi, tidak mencegahnya, tidak menahannya. Dan ra'awul munkara falam yughayyiru, dia melihat kemungkaran dan tidak merubah kemungkaran itu. Yaitu tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mengingatkan mereka kepada yang hak. Maka ammahumullahu bi'iqabihi, Allah akan menimpakan iqabnya, hukumannya secara merata. Tidak hanya kepada orang yang melakukan kemungkaran saja, tapi juga orang-orang yang melihat, mengetahui dan diam. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sesuatu yang wajib, dan agama ini terjaga kemurniannya melalui orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ketika ada kemungkaran dan orang diam, maka kemungkaran itu akan dianggap sebagai kebenaran, sebagai ma'ruf. Sebaliknya ketika orang tidak mengajak kepada yang ma'ruf yang dia ketahui dari ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang akan jahil terhadap perbuatan yang ma'ruf yang diajarkan oleh Nabi, sehingga orang hanya mengetahui yang batil sebagai sesuatu yang ma'ruf, sementara yang ma'ruf bahkan mereka akan menilainya sebagai sesuatu yang batil. Wal'iyadzubillah. Kedua, riwayat kedua dari Yusuf bin Asbat dari Sufyan As-Tsauri. Beliau berkata, qala Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, innar rajula la yadkhulul madkhala alladhi yajibu alaihi ay yatakallama fihi lillah fala yatakallam fala ya'udu qalbuhu ila ma kana abadan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkata Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya seseorang apabila dia memasuki suatu keadaan, masuki suatu wilayah, suatu keadaan yang seharusnya dia berbicara di dalam masalah, di dalam kondisi itu karena Allah, namun dia diam, dia tidak berbicara, maknanya ada kemungkaran, dia ketahui ini mungkar, namun karena dia tidak ingin ribut, tidak ingin berselisih, ingin damai, aman, dan tidak berbicara, fala yatakallam fala ya'udu qalbu ila ma kana abadan, hatinya akan tidak kembali kepada keadaan baiknya. Hatinya tidak akan kembali kepada keadaan baiknya ketika melihat kemungkaran dan dia diam. Naudzubillah. Qala Yusuf, berkata Yusuf bin Asbat, fahaddatsu bihi Aba Ishaq Al-Fazari hina qadima min indi Harun fabaka. Kata Yusuf bin Asbat, maka aku ceritakan, aku sampaikan riwayat ini kepada Abu Ishaq Al-Fazari ketika beliau datang dari Harun, yakni beliau pulang dari Harun Ar-Rasyid. Fabaka, maka ketika mendengar hadis atau riwayat asar ini beliau menangis. Summa qala, kemudian beliau berkata, anta sami'ta hadza min Sufyan, engkau benar-benar mendengar ini dari Sufyan, menunjukkan betapa mengerikannya orang yang mengetahui sesuatu yang mungkar dan dia tidak berbicara, tidak mengingkari kemungkaran itu, maka dia terancam hatinya menyimpang, naudzubillah min dzalik. Atau sebaliknya, ia melihat sesuatu yang ma'ruf yang seharusnya dia sampaikan dan dia diam, maka ditakutkan hatinya tidak akan kembali kepada kebaikan. Nah, kita lanjutkan ba'da adzanil isya wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan beberapa hal lagi berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini menunjukkan apa yang disampaikan, bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu sangat penting dan memiliki keutamaan, termasuk menahan azab dan menjaga seorang dari penyimpangan. Ketiga, riwayat disebutkan dari Abu Ar-Raqat atau Ar-Riqat, Abu Riqat. Beliau berkata, "Kharajtu ma'a maulaya." Saya keluar bersama dengan tuan saya. Fantaha ila Hudzaifah radhiyallahu anhu. Sehingga sampailah kami kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, wa huwa yaqul, dan ketika di tempat Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, in kana rajulu la yatakallamu bil kalimati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayasilu biha munafiqan wa inni la asma'uha min ahadikumul yawma fil maq'adil wahidi arba'a marratin. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari wa la tahaddunna 'alal khairi aw la yushitannakumullahu jami'an bi'adzabin aw la ya'muranna 'alaikum shirarukum aw la yu'marunna 'alaikum shirarukum thumma yad'u khiyarukum fala yustajaba lahu. Kata Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, sungguhnya seseorang yang berbicara dengan satu kalimat di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dengan sebab kalimat itu dia menjadi munafik. Dan sungguhnya aku mendengarnya dari seorang dari seorang di antara kamu pada hari ini atau pada masa ini di satu tempat 4 kalimat. Arba' marrat, yaitu 4 kalimat. Yang artinya kalau di zaman Nabi itu diucapkan, ia menjadi munafik. Ini ada orang yang mengatakan sampai 4 kali, maka kemunafikannya lebih dahsyat. Maka Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengajarkan, menasihatkan, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la tahadunna 'alal khair. Maka hendaknya kalian tegakkanlah amar ma'ruf dan cegahlah manusia dari kemungkaran, dan salinglah kalian mendorong, mensugesti, mensupport untuk berbuat kebaikan, saling menganjurkan untuk melakukan kebaikan. Aw la yushitannakumullahu jami'an bi'adabin, atau
Bila kalian tidak mau menegakkan amar ma'ruf dan tidak pula nahi mungkar dan tidak saling mendorong, menganjurkan, memerintahkan kepada kebaikan, la yushitannakumullahu jami'an bi'adzabin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kalian semuanya dengan azab. Aw la yu'marunna 'alaikum syirarukum, atau kalian akan diperintahkan kepada kalian oleh orang-orang jelek kalian. yakni kalian akan diberi pemimpin-pemimpin orang-orang yang jelek, sehingga nanti pemimpin kalian itu jelek karena kalian tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Summa, yang buruk lagi di sini, yad'u khiyarukum, orang-orang baik di antara kamu dia berdoa kepada Allah, fala yustajaba lahum, fala yastajabu lahum, dan tidak dikabulkan doanya. Perkataan Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu ini, yakni beliau mengingatkan ada perkataan-perkataan yang itu menunjukkan kepada kemunafikan seseorang, yang di zaman Nabi satu ucapan saja itu sudah menjadikan orang itu munafik, dan itu ditegaskan kemunafikannya oleh ayat Allah ataupun oleh sabda Nabi SAW. Dan Abu Hudzaifah ibnu Yaman mendengar 4 perkataan yang serupa dalam satu majlis, yakni kalimat-kalimat yang menyebabkan seorang menjadi munafik dilakukan oleh seorang di dalam satu majlis. Maka beliau mengingatkan, apabila ada kalian melihat satu kemungkaran, maka hendaknya tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, hendaknya kalian menegakkan amar ma'ruf. La tanhawunna 'anil munkar, dan hendaknya kalian cegah manusia dari perbuatan mungkar. Wala tahadunna 'alal khair, dan hendaknya kalian saling menganjurkan, mendorong kepada perbuatan yang baik. Maknanya amar ma'ruf nahi mungkar dan saling menasihati kepada kebaikan, ini yang dapat menghilangkan madarat, bahaya yang mengancam pada umat. Dan ada bahaya besar ketika amar ma'ruf nahi mungkar tidak ditegakkan. Yang pertama, la yushitannakumullahu jami'an bi'adzabin, kalian semua akan dibinasakan dengan azab. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, la yu'ammaruna 'alaikum syirarukum, kalian akan dipimpin oleh orang-orang yang jelek. Jelek agamanya, jelek akhlaknya. Barangkali kita sedang mengalami ini di poin ini. Kemudian yang ketiga, bahaya ketiga, tsumma yad'u khiyarukum fala yustajabu lahum, orang-orang yang soleh di antara kamu berdoa dan tidak dikabulkan doanya. Ini akibatu man taraka al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar, akibat buruk yang akan menimpa pada orang, yaitu masyarakat kaum yang mereka tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka saya ingat perkataan Ustaz Ja'far rahimahullah ta'ala, bahwa selama dakwah tauhid ditegakkan dan diserukan dengan lantang, maka fadilahnya mencegah adab Allah yang segera. Artinya selama kita menyampaikan yang hak, menegakkan ajaran tauhid dan mengingkari kemungkaran, maka insya Allah hal yang demikian itu yang dapat menahan ancaman petaka yang akan ditimpakan oleh Allah secara merata kepada kaum tersebut. Kemudian riwayat yang keempat, qala Abu Ad-Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ma tasaddaqa mu'minun bi sadaqatin ahabbu ilallahi azza wa jalla min mau'izatin ya'idu biha qaumahu fayaftariquna qad nafa'ahumullahu azza wa jalla biha. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Sifatus Safwah, beliau mengatakan, tidaklah seorang mukmin bersedekah dengan suatu sedekah yang lebih dicintai oleh Allah
selain daripada nasihat yang ia nasihati kaumnya dengan nasihat tersebut. Maknanya bahwa orang yang memberikan nasihat itu dia bersedekah, dan bahwa memberi nasihat kepada kaum muslimin itu termasuk sedekah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaftariquna, kemudian setelah itu mereka berpisah, berpencar. Qad nafa'ahumullahu azza wa jalla biha, maka Allah azza wa jalla telah memberikan manfaat kepada mereka yang menerima nasihat itu dengan sebab nasihat tersebut. Maknanya fadilah dari amar ma'ruf nahi mungkar, baik nasihat itu menganjurkan kepada perbuatan yang ma'ruf, yaitu mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah untuk menghidupkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun nahi mungkar, yaitu mengingkari kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan dan kebatilan, maka insyaallah itu akan memberikan manfaat bagi umat ketika ia menyampaikan nasihat ini. Dan nasihat ini termasuk sedekah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anjuran untuk kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita ini penyakitnya hari ini kadang-kadang gini, sudahlah, nggak usah ngurusin orang lain, kita urusi diri kita sendiri. Ini yang akhirnya kita terkena hukuman itu. Kenapa orang-orang baik ada di tengah umat tapi kemudian bencana terus terjadi? Karena orang-orang yang ngerti dan orang-orang yang tahu kebatilan, dia tidak mengingkarinya. Orang yang ngerti dan tahu yang sunnah, yang ma'ruf, dan dia tidak menganjurkan umat untuk melakukannya. Hakikatnya ketika kita diam dari kebatilan, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menerima azab dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Meskipun kemudian kalau terjadi bencana dia meninggal, Allah mengampuni, tapi dia telah menjadi sebab munculnya, terjadinya azab. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian riwayat yang kelima dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Wallahi ma min nafsin takhruju ahabba ilayya min nafsi hadhihi." Kata Abu Bakrah, demi Allah, tidak ada satu jiwa yang keluar yang lebih aku sukai melebihi dari jiwaku ini. Wala nafsu hadzal dzubabit ta'ir, dan tidak pula jiwa daripada seekor lalat yang terbang ini. Fafazi'al qaum, maka orang-orang pun mereka takut mendengarkan ucapan dari Abu Bakrah. Faqalu, maka mereka berkata, lima, mengapa? Faqala, maka beliau berkata, inni akhsha an udrika zamanan la astati'u an amura bima'rufin wala anha an munkarin wala khaira yawma idin. Maka beliau berkata, sungguhnya aku takut kalau aku mendapati suatu masa yang aku tidak dapat memerintahkan kepada yang ma'ruf dan tidak pula dapat melarang dari perbuatan yang mungkar. Maka pada hari itu tidak ada kebaikan sedikit pun pada diriku. Merupakan satu kekhawatiran yang sangat besar, sehingga beliau mengatakan, "Min nafsin takhruj ahabba ilayya min nafsi hadi." Tidak ada yang wallahi demi Allah, tidak ada jiwa yang lebih aku sukai ia keluar dari diriku selain jiwaku. Artinya aku sangat ingin meninggal dunia pada saat itu. Wala nafsu hadzal dzubabi ta'ir, dan bahkan tidak pula jiwa dari seekor lalat yang terbang ini.
Kenapa? Karena beliau mengkhawatirkan. Dan Abu Bakrah ini seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan kalau tidak salah beliau termasuk salah satu mantan budak Nabi SAW atau mantan budak seorang sahabat. Beliau mengatakan, aku khawatir kalau aku mendapati masa, kalau aku takut kalau aku sudah mendapati masa la astati an amura bi ma'ruf, yang aku tidak bisa menegakkan amar ma'ruf, yang aku tidak bisa menyuruh orang lain untuk berbuat ma'ruf. Maknanya ada kebaikan yang aku ketahui dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku tidak bisa memerintahkan manusia untuk melakukannya. Mengatakan tidak. Persoalan manusia mengikuti atau tidak itu hal biasa. Tidak menjadi kewajiban kita ketika kita menyampaikan yang hak, orang itu harus ikut. Tetapi dikatakan seperti ini kenapa? Karena beliau hidup di masa di mana pemimpin yang zalim, yang tidak segan-segan menyiksa orang-orang yang menyelisihi perkataan mereka. Itu yang beliau maksudkan, aku takut mendapati satu masa di mana aku tidak bisa memerintahkan kepada yang ma'ruf, la astati an amura bil ma'ruf. Bukan karena dia tidak tahu yang ma'ruf yang mana, la astati an amura bi ma'rufin, karena beliau tidak bisa menyampaikan yang baik ini sebab takut dengan penguasa. Kalau di zaman kita bukan karena takut dengan penguasa, tapi karena takut celaan manusia. Kadang-kadang kita mau mengajak yang ma'ruf, takut dikatakan, diledek, diejek, apalagi sampai dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Dan wala astati'an anha 'anil munkar, an munkarin, dan aku tidak bisa melarang manusia dari perbuatan mungkar. Karena takut yang berbuat mungkar itu para penguasa yang zalim. Itu di zaman generasi-generasi utama. Kalau di zaman ini, bukan karena tidak menyampaikan kepada yang ma'ruf, tidak menganjurkan yang ma'ruf dan tidak melarang dari mungkar karena takut disiksa penguasa, lebih banyak karena kita takut kehilangan jabatan, kehilangan dunia, karena kita takut kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita, takut kerugian duniawi. Ini perbedaan yang luar biasa antara takutnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dengan orang-orang yang hidup di zaman ini atau yang belakangan. Kenapa beliau takut? Karena ketika sudah tidak dapat lagi amar ma'ruf nahi mungkar, maka hidup itu tidak ada kebaikan. Maknanya bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu, apalagi di kondisi di mana pemimpin penguasa itu zalim atau banyak orang yang berbuat kezaliman, maka ia nilainya seperti jihad fi sabilillah. Dan kalau seseorang sudah tidak bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi diajak jihad, maka lebih tidak bisa lagi. Asar berikutnya, riwayat berikutnya dari Ali ibnul Husain Zainul Abidin rahimahullah. Beliau berkata, at-tariku lil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar kana bi kitabillahi wara'a dhahrihi illa ayyattaqiya tuqah. Hila wa ma tuqatuh qala yakhafu jabbaran anidan ay yufrita alaihi aw ayyatagha. Kata Ali bin Husain rahimahullahu taala, orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, itu diibaratkan oleh beliau seperti orang yang membuang kitabullah di belakang punggungnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar seperti orang yang membuang Al-Quran ke belakang. Illa ayyattaqiya tuqatan, kecuali dia takut orang-orang yang ditakuti. Wa ma tuqatuh, apa itu yang ditakuti?
yakhafu jabbaron anidan ayyafruta alaihi au ayyatagha, yaitu ketika dia takut kepada seorang pemimpin atau penguasa yang bersikap sewenang-wenang, anidan, yang menentang ajaran agama. Dia takut kalau dia didolimi atau disakiti, seperti kasusnya Abu Bakrah di atas, yang beliau mengatakan, sungguh aku takut kalau aku mendapati suatu masa di mana aku tidak bisa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Bukan karena tidak tahu yang hak dan yang batil, bukan karena takut dunianya hilang, bukan, tetapi karena takut kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, yang jabbar, yang sewenang-wenang, yang anid, yang menentang, yang pembangkang. Karena takut bersikap zalim kepada dirinya, maka dibolehkan seseorang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kalau yang mau diamar ma'ruf nahi mungkar ini penguasa yang zalim. Kalau diingatkan justru dia menghukum mati, maka boleh, bukan harus berhenti, tapi boleh tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini akan terjadi di masa di mana ketika para ulama akhirnya bungkam dari kemungkaran para penguasa, bukan karena takut, tetapi karena banyak faktor, diantaranya mencegah terjadinya kerusakan di tengah kaum muslimin ketika nanti terjadi ketidakpercayaan rakyat kepada pemimpin, yang kemudian terjadi pemberontakan dan akan menimbulkan kejelekan yang lebih besar. Kemudian, ini pendek-pendek saja, Abu Abdurrahman Al-Umari Az-Zahid rahimahullah, beliau mengatakan, inna min ghaflatika an nafsika i'radaka 'anillah bi antara ma yuskhituhu fatujawizahu wa la ta'mura wa la tanha khaufan minal makhluqi man tarakal amra bil ma'rufi khaufal makhluqina nuzi'at minhul haibatu falau amara waladahu la yastakhaffa bihi. Berkata Abu Abdurrahman Al-Umari, beliau seorang yang zahid rahimahullah, beliau mengatakan, sungguhnya di antara kelalaianmu terhadap dirimu, yaitu engkau melalaikan dirimu, adalah ketika engkau berpaling dari Allah. Bagaimana engkau berpaling dari Allah? Yaitu ketika engkau melihat suatu perkara yang dapat mendatangkan murka Allah, namun engkau mengabaikannya. Fatu jawizah, engkau melewatkannya begitu saja. Wala ta'mur, wala tanda, engkau tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan engkau tidak melarang dari perbuatan yang mungkar, khaufan minal makhluk, karena kamu takut terhadap makhluk. Kemudian beliau mengatakan, man tarakal amra bil ma'ruf khaufal makhlukin, barang siapa yang tidak beramar ma'ruf karena takut kepada manusia, nuziat minhul haibatu, maka rasa takut manusia terhadap dirinya dihilangkan, kewibawaannya hilang. Sampai dikatakan falau amara waladahu lastakhaffa bihi, bahkan sekiranya dia menyuruh kepada anaknya ngeremehin dia. Ya Allah, di antara mengapa kadang anak durhaka kepada orang tua, di antaranya karena dia tidak mau menegakkan amar ma'ruf yang dia ketahui karena takut kepada manusia, wal'iyadu billah. Maka ini juga menunjukkan ancaman yang jelek, hukuman yang buruk bagi orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena takut kepada manusia. Ini menegaskan bahwa dulu takutnya manusia dari para sahabat tidak atau para sahabat atau para tabi'in tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar karena kedzaliman penguasa, karena mengkhawatirkan bahaya yang akan menimpakan diri mereka. Tapi mereka tidak takut kepada manusia, namun takut akan munculnya keburukan yang lebih besar. Namun di zaman ini orang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar rata-rata karena takut dunia.
takut kehilangan dunia, padahal seseorang tidak akan meninggal dunia sampai ia menyempurnakan rezekinya. Yang terakhir, nanti insya Allah kita lanjutkan sisanya di pertemuan berikutnya, pendek. Berkata Al-Fudail rahimahullahu ta'ala, lam yudrik indana man adraka bi kasrati siyamin wala salatin, wa innama adraka indana bi sakhail anfus wa salamatis sudur wan nushi lil ummah. Lam yudrik indana tidak, yakni tidak ditemukan di kita orang yang mendapati banyak puasa dan banyak sholat. Wa innama udrika indana, akan tetapi yang diketahui di sisi kami yaitu bisa khail anfus, dengan murahnya jiwa, wasalamatis sudur, dan bersihnya hati, wan nushilil ummah, dan kegemaran untuk menasehati umat. Artinya di zaman Al-Fudail rahimahullahu ta'ala tidak didapati di masa beliau karena orang yang banyak puasanya, banyak sholatnya, bukan. Itu ada, tetapi bukan banyak. Wa inna ma udrika indana, akan tapi yang banyak ditemui di masa kami bisa khail anfus, yaitu orang-orang yang jiwanya murah, wasalamatis sudur, yang hatinya bebas, selamat dari kedengkian, kebencian. Yang pertama derma, yang kedua bersih hatinya dari kedengkian, kebencian, permusuhan. Wan nushilil ummah, dan yang ketiga kegemaran untuk saling nasihat menasehati di tengah umat. Maknanya amar ma'ruf nahi mungkar yang masih kuat kokoh di zamannya para sahabat dan zamannya para tabi'in, seperti Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullahu taala. Adapun sesudahnya mulai berkurang, apalagi di zaman kita seperti sekarang ini. Naktafi bihada, wa insyaallah taala kita melanjutkan perkataan Ibnu Aliyah, Wuhaib bin Al-Ward, dan juga Ad-Dhahak serta Umar bin Abdul Aziz, dan juga perkataan-perkataan para salaf yang lainnya di dalam bab ini di poin yang A. Poin pertama yaitu penting dan keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar serta akibat buruk orang yang meninggalkannya. Hadza wallahu ta'ala alam. Semoga kita semua selalu terbimbing untuk bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan semoga kita semua terselamatkan dari segala keburukan karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan memberikan kita jalan istiqomah dan husnul khotimah. Hada wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.